Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah ekonometrika dengan pembahasan multikolenialitas ingin membahas tentang eh, apa yang sudah kami kerjakan untuk tugas kali ini. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Akil Dalimunte dengan 6 anggota kelompok 3 lainnya, yaitu yang pertama ada Firha Syifaul Fatihah, lalu ada Uswatun Nisa Andini, lalu ada Katia Putri Pratiwi, lalu ada Rafif Safon Putra, lalu seterusnya ada Agustina Nikmatul Lailiyah dan juga Dimas Akila Sena. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, multikolinearitas ini terjadi ketika variabel independen dalam regresi berganda memiliki hubungan linier yang kuat dan mengganggu akurasi estimasi dan interpretasi koefisien regresi. Kondisi ini ditandai oleh korelasi tinggi antara variabel dan nilai variance inflation factor ya atau VIF di atas 10. Dampaknya adalah model menjadi kurang andal dan beresiko menghasilkan kesimpulan yang salah. Untuk mengatasi, peneliti dapat menghapus variabel yang berkorelasi tinggi atau menggunakan metode regresi alternatif, seperti menggunakan deteksi melalui VIF, nilai tolerans, korelasi antar variabel bebas, dan matriks korelasi. Pemahaman multikolinearitas penting untuk memastikan hasil analisis regresi valid dan stabil. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari uji multikolinearitas. Menurut Ajija tahun 2011, multikolinearitas ini membahas tentang hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Menurutnya, model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independennya. Nah, tujuan dari uji multikolinearitas ini untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebasnya. Nah, standar error yang besar dalam uji multikolinearitas diketahui ketika koefisiennya itu diuji, T-hitung akan lebih kecil dari T-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antar variabel independen atau variabel bebas yang dipengaruhi dengan variabel dependen atau variabel terikat. Boleh next? Penyebab terjadinya uji multikolinearitas terjadi ketika nilai koefisien beta berubah secara dramatis apabila ada penambahan atau pengurangan variabel bebas di dalam model. Kemudian yang kedua ada nilai R2 yang tinggi atau signifikan, namun nilai standar error dan tingkat signifikansi masing-masing variabel sangat rendah. Kemudian yang ketiga, perubahan kecil sekalipun pada data akan menyebabkan perubahan signifikan pada variabel yang diamati. Dan yang terakhir, nilai koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesis. Misalnya, variabel yang seharusnya memiliki pengaruh positif atau nilai koefisien positif ditunjukkan dengan nilai negatif. Boleh next? Selanjutnya ada dampak dari uji multikolinearitas. Dampaknya sendiri mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat lemah atau tidak dapat memberikan hasil analisis yang dapat mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual, sehingga meningkatkan kesalahan standar error atau semua koefisien regresi. Boleh next? Lalu ada cara untuk mengidentifikasi nilai multikolonialitas. Yang pertama, terdapat nilai toleransi. Untuk mengidentifikasi adanya multikolonialitas dapat digunakan metode pengujian variance inflation factor ataupun VIF dan juga nilai toleransi. Yang dimana uji VIF ini mengukur seberapa besar variabel independen tertentu dipengaruhi oleh variabel independen lainnya dengan nilai VIF yang tinggi menunjukkan adanya potensi multikolinearitas. Lalu untuk nilai toleransi juga adalah pengukuran variabel independen tertentu yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya
Nilai toleransi mengukur proporsi variabilitas variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nah, Selanjutnya adalah nilai toleransi. Nilai toleransi adalah pengukuran variabel independen tertentu yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai toleransi yang baik adalah lebih besar dari 0,10. Jika nilai tersebut kurang dari atau sama dengan 0,10, ini menunjukkan adanya masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model. Next. Selanjutnya ada rumus nilai toleransi, yaitu toleransi sama dengan 1 min R kuadrat, di mana R kuadrat merupakan koefisien determinasi dari regresi yang dilakukan dengan variabel independen yang sedang dianalisis sebagai variabel dependen, sementara variabel independen lainnya berfungsi sebagai prediktor. Kegunaan nilai toleransi ada 3, yaitu yang pertama mengukur variabilitas, yang kedua deteksi multikolinearitas, yang ketiga membantu dalam model regresi yang stabil. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu varian inflation factor atau VIF, yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam analisis regresi yang terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi yang dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Rumusnya yaitu VIF sama dengan 1 dibagi 1 min R kuadrat. Nah, jika nilai variance inflation factor ini kurang dari 10 dan toleransi kurang dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi. Nilai varian inflation factor yang tinggi, yang lebih besar dari 10, menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan, sedangkan nilai toleransi yang rendah juga mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas. Next. Yang selanjutnya yaitu kegunaan VIF, yaitu yang pertama mendeteksi multikolinearitas yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Yang kedua yaitu perbaikan model dengan mengetahui variabel mana yang menyebabkan multikolinearitas. Peneliti dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan variabel tersebut. Yang terakhir yaitu interpretasi koefisien, yaitu mengurangi multikolinearitas dapat membantu dalam memberikan interpretasi yang lebih jelas dan tepat. Next. Oke, kemudian terdapat adalah mengatasi masalah multikolinearitas. Multikolinearitas adalah masalah yang sering muncul dalam analisis regresi nilai berganda, di mana terjadi hubungan yang kuat antar variabel bebas. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah menghilangkan salah satu variabel yang berkolerasi tinggi, namun langkah ini dapat mengurangi informasi-informasi penting. Kemudian, alternatif mengatasi masalah ini adalah menggunakan transformasi data, seperti logaritma atau polinomial, untuk mengurangi korelasi antar variabel. Pendekatan yang lebih canggih adalah merupakan metode analisis komponen utama, yaitu PCA, Principal Component Analysis, di mana variabel bebas direduksi menjadi komponen utama yang tidak saling berkolerasi. Kemudian langkah-langkah penyelesaian mengatasi multikolinearitas. Pertama ada identifikasi, yaitu lakukan uji multikolinearitas dengan menghitung variance inflation factor atau VIF untuk setiap variabel bebas. Nilai VIF lebih dari 10 menunjukkan adanya multikolinearitas serius. Kemudian penanganan, eliminasi variabel bebas. Hapus salah satu variabel yang memiliki korelasi tinggi dengan variabel lainnya, terutama jika tidak signifikan secara teoritis atau statistik. Dan penanganan ini dapat dilakukan dengan metode Principal Component Analysis atau PCA. Kemudian terakhir adalah verifikasi model, yaitu setelah mengatasi multikolinearitas, periksa kembali nilai VIF untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi. Baik, selanjutnya pada studi kasus ini berjudul Evaluasi dan Uji Kualitas Website dengan metode web crawl. Studi kasus STMIK Sumedang. Jadi studi kasus ini membahas pengujian asumsi klasik dalam model regresi untuk mendeteksi adanya hubungan linear
antar variabel independen. Uji multikolinearitas ini merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang valid tanpa adanya gangguan dari hubungan antara variabel independen yang terlalu kuat. Jadi hasil pembahasan ini dalam penelitian ini nilai VIF untuk variabel independen adalah 1,011 yang berada di bawah batas kritis yaitu 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model. Maka dapat ditarik kesimpulan uji multikolinearitas ini model regresi bebas dari multikolinearitas sehingga hubungan antar variabel dapat dianalisis dengan akurat. Model regresi ini menunjukkan bahwa variabel usability memberikan kontribusi terbesar terhadap kualitas website dengan koefisien regresi sebesar 0,479. Next. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah multikolinearitas adalah kondisi di mana variabel independen memiliki hubungan linear yang kuat yang dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit untuk diinterpretasikan. Hal ini dapat dideteksi melalui VIV, tolerance, atau metrik kolerasi, dan diatasi dengan menghapus variabel berkorelasi tinggi, transformasi data, atau menggunakan metode alternatif seperti PCA. Mengatasi multikolinearitas penting untuk menghasilkan model regresi yang stabil, akurat, dan juga valid. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3 dengan multikolinearitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.